Oke pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Etalase Indonesia. Indonesia. Semuanya ada. Oke, tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga rekan saya Niken Niken. Alfari. Kita akan membahas terkait sesuatu yang mungkin ini sangat terjadi pada usia-usia kita nih Ken. Betul banget, dan mungkin kita sering mengalami ya, dan kita akan bahas ini dengan pakarnya langsung nih Krisna. Kira-kira kita kedatangan siapa sih? Oke, kita akan tersambung dengan Mbak Yuli Handayani. Kita akan bahas terkait overthinking. Halo Mbak Yuli. Halo Mbak. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Wah, kali ini kita akan bahas terkait sesuatu yang mungkin ini sering banget dirasakan oleh usia-usia seusia aku dan juga Niken. Dan ini juga sering banget sih aku ngerasain terkait overthinking. Ini kenapa sih bisa muncul di usia-usia kita mungkin gitu? Apa dan juga di tengah-tengah masyarakat ini sering banget mengalaminya, Mbak? Oke, kalau bicara overthinking itu kan berarti berpikiran secara berlebih ya, gitu. Kenapa bisa muncul? Biasanya secara penelitian belum ada spesifik ya menyebutkan kenapa sih bisa muncul nih secara overthinking. Mungkin bicara secara umum, biasanya overthinking itu dipicu yang pertama adalah stres yang belum teratasi, kemudian adalah biasanya perbedaan antara ekspektasinya kita sama realitanya gitu ya. Kemudian tipe kepribadian juga mempengaruhi untuk seseorang bisa mengalami overthinking tersebut gitu. Biasanya masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari itu akan menumpuk dan menimbulkan stres, jadi tidak terselesaikan nih stresnya yang biasanya dialami, akan muncul pikiran-pikiran negatif yang berlebihan, seperti itu sih kenapa munculnya. Tapi untuk fase-fase overthinking ini biasa terjadi untuk usia-usia yang seusia seperti 20 sampai 30 atau semua usia juga benar-benar mengalaminya? Kalau bicara rentang usia, mungkin semuanya mengalaminya ya. Mungkin terbanyak adalah usia untuk remaja gitu ya, bahkan sampai dewasa awal sampai dengan dewasa akhir, seperti itu sih. Jadi bisa terjadi ke semua kalangan juga ya Krisna ya, nggak hanya kalangan muda mungkin atau yang orang tua juga, tapi ini bisa terjadi ke semua kalangan. Oke, kalau tadi Mbak Yuli udah bilang nih, kalau overthinking ini sendiri kan belum ada faktor utama atau tunggal yang bisa mempengaruhi gitu ya, karena kan bisa muncul dari mana saja dan emang di kehidupan manusia gitu kan, setiap orang pasti punya yang namanya overthinking gitu. Nah, apakah emang ini sebetulnya bawaan naluri aja gitu Mbak, dari seorang manusia ini pasti ada gitu mengalami ini gitu? Kalau bicara bawaan naluri mungkin pada dasarnya semua mungkin ada ya berpikiran berlebih, tapi kalau misalnya konteksnya masih normal sih it's okay ya Mbak. Misal dihadapkan dalam situasi yang sulit ataupun menekan seseorang jadi lebih kayak berpikiran secara overthinking gitu ya. Tapi kalau misalnya ini konteksnya negatif, dia kan kayak 24 hour jadinya berpikiran negatif terus, jadi mempengaruhi dalam kehidupannya sehari-hari gitu kan. Sesuatu hal yang berlebihan itu kan konteksnya jadi tidak baik ya, seperti itu sih. Tapi untuk overthinking ini bisa menyebabkan rusak mental nggak sih Mbak sebenarnya? Bisa malah menyebabkan apa, Mbak? Rusaknya mental seperti itu dan yang lainnya mungkin. Kalau bicara mempengaruhi kerusakan mental, pasti akan mempengaruhi ya. Kalau itu ibaratnya dilakukan yang berhari-hari gitu ya, ataupun jadi secara keseluruhan dan juga terus-menerus gitu ya. Karena efeknya seperti apa sih? Jadinya kita memiliki kekhawatiran secara berlebih terhadap suatu hal, kemudian kita jadi tidak mampu untuk berpikir secara positif. Kemudian pengaruhnya juga bisa jadi ada menurunnya rasa percaya diri terhadap seseorang tersebut, kemudian mungkin bisa jadi gangguan tidur, atau mungkin bisa jadi hubungan interpersonal kita sama seseorang jadi terganggu ya. Enak nggak sih ketika kita interaksi sama seseorang yang daily-nya tuh overthinking mulu ya, jadi kan membuat jadi ada gesekan dan juga konflik. Mungkin kalau bisa bicara secara psikologisnya mungkin akan bisa menyebabkan anxiety gitu ya, kecemasan pada si orang tersebut, bahkan sampai kelelahan secara emosional gitu sih. Waduh. Ternyata ada juga ya bisa menyebabkan kelelahan juga. Itu juga emang penting banget sih pemirsa, makanya kita jangan terlalu banyak-banyak overthinking. Iya betul banget, dan mungkin nih kalau misalnya yang pada umumnya kita tahu dan aku tahu juga nih Krisna ya, overthinking itu kan biasanya muncul dari pikiran ya Mbak Yuli ya, lebih karena kita overthinking itu kan di pikiran. Nah tapi ada nggak sih sebetulnya ciri-ciri orang yang overthinking itu seperti apa? Apakah terlihat dari perilaku luarnya
sebelumnya gitu perilaku kebiasaannya atau apa, atau hanya memang dari pikiran aja nih Mbak Yuli? Oke, kalau bicara overthinking kan berarti kita di situ ada bicara stimulus respon ya. Biasanya Mhm. stimulusnya apa nih? Kemudian si apa namanya anatomi tubuh kita merespon, berarti kan terlihat ya. Mulai dari pemikirannya dia sampai dengan bereaksi sampai dengan apa namanya emosionalnya ataupun perilakunya yang tampak seperti apa. Mungkin yang pertama adalah Baik. dia jadi merasa kekhawatiran yang berlebih terhadap suatu hal, itu mungkin ciri yang pertamanya. Kedua, kadang dia sering mengkritik dirinya tuh, sering menyalahkan dan juga mengkritik dirinya. Kemudian yang ketiga bisa jadi orangnya gampang mudah menyesal, kemudian jadi beberapa sering berandai-andai ataupun menghabiskan waktu memikirkan masa lalu ataupun masa depan yang sebenarnya belum terjadi gitu ya. Kadang yang terakhir adalah bisa jadi dalam membuat keputusan tuh jadi sulit gitu loh, karena memikirkan hal yang sama secara ulang itu kan capek banget gitu ya. Mhm. Seperti itu sih secara garis besarnya untuk ciri-ciri orang yang overthinking. Oke, kalau untuk Oke. berbicara terkait faktor eksternal, ini kira-kira biasanya disebabkan oleh apa sih Mbak? Kalau bicara faktor eksternal biasanya tekanan ya, misalnya lingkungan gitu ya, misalnya kita dikejar deadline ataupun, kita berada di lingkungan yang membuat kita tidak nyaman ataupun kalau istilah sekarang lingkungannya toksik banget ya. Jadi Mhm. membuat kita jadi segala sesuatunya jadi overthinking gitu ya, tidak bisa dapat berpikir secara positif, itu bicara faktor eksternal. Kalau faktor internal tadinya seperti saya infokan, faktor tipe kepribadian mempengaruhi, kemudian, secara sel-sel saraf otak juga kan ketika kita berpikir secara lebih kan reaksi kimianya ada ya, jadi membuat kita jadi lebih gampang capek, bahkan denyut jantung kita jadi lebih cepat daripada biasanya. Mungkin kalau misalnya sampai dengan timbul kecemasan, jadi berkeringat dingin ataupun jadi berkeringat dalam ibaratnya durasinya sudah tidak pada wajarnya gitu ya, sampai besar-besar keringatnya, tangan gemeter, seperti itu kalau bicara faktor internal seperti itu. Mmm. Mhm. Wow. Ternyata ada juga ya, apa namanya, faktor-faktor eksternal yang bisa menunjang kita untuk overthinking. Tapi bener Krisna, Iya. aku juga mengalami itu kalau misalnya aku lagi scroll sosial media nih Mbak Yuli, kadang suka kepikiran, aduh ngelihat sesuatu hal yang mungkin buat aku jadi, kok gini ya, aku jadi overthinking sendiri gitu. Mungkin itu jadi salah satu ininya ya, Pemicu ya? pemicunya juga gitu kan, adanya overthinking ini gitu. Oke, mungkin Betul. Mbak tadi kan sudah dijelaskan ya terkait faktor eksternal dan juga internalnya nih. Ini kita sebagai manusia yang sering overthinking, ini kira-kira harus melakukan apa Mbak agar kita tidak keterusan gitu, berlebihan untuk overthinking? Oke, jadi cara mengatasi overthinking-nya seperti apa sih gitu ya? Mhm. Karena bicaranya kalau kondisi kita ataupun secara psikologi seseorang lagi merasa tidak nyaman, biasanya itu otak merespon, anggota tubuh kita. Biasanya kalau misalnya kita kondisinya lagi tidak nyaman itu, bisa jadi detak jantung kita tuh lebih cepat gitu ya, akhirnya merespon untuk sistem saraf pusat kita, terutama kalau misalnya timbulnya panik, kecemasan, ataupun mungkin beberapa hal-hal yang membuat tidak nyaman itu biasanya kalau secara anatominya itu asupan oksigen di otak kita sedang berkurang nih, gitu. Jadi gimana caranya, yang pertama adalah ketika untuk mengatasi overthinking terus, kita harus move nih atau enggak bergerak, gitu. Yang pertama mungkin seperti olahraga, berenang itu bisa membuat kita menjadi lebih nyaman loh. Salah satunya mungkin lakukan trekking ataupun jogging ataupun aktivitas fisik yang semacamnya bisa membawa fokus kita ke arah yang lebih positif. Mungkin terus yang kedua adalah bisa lakukan untuk journaling diri ya buat teman-teman gitu. Itu akan membantu secara psikologisnya juga. Catat mengenai apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, sama yang merasakan pikiran seperti apa sih gitu. Jadi dari situ kita bisa mengkelompokkan, oh ternyata penyebabnya seperti ini ya. Ketika kita lakukan journaling itu akan melatih kita untuk lebih mengenal diri kita gitu. Karena efeknya overthinking itu juga bisa dampaknya pengaruh dengan kesehatan fisik sama kesehatan mental juga nih. Kenapa? Karena tubuh yang sehat itu biasanya akan memicu aktif menghasilkan pikiran-pikiran yang positif dan juga kreatif gitu sih. Jadi bisa mempengaruhi banget nih Krisna, Iya. jangan terlalu overthink berarti ya, Iya. karena bisa mempengaruhi banyak faktor di dalam diri kita, mulai dari kesehatan itu sendiri, kesehatan mentalnya. Nah, tadi kalau Mbak Yuli udah ngomongin tentang overthink itu, ada muncul perasaan khawatir, kemudian panik, cemas gitu ya dalam diri seorang, aku jadi kepikiran nih, apakah sebetulnya overthinking dengan perasaan tidak enak, kan ada ya Mbak, orang yang nggak enakan sama orang yang overthinking. Nah itu kan, kalau overthinking kan lebih kepada pikiran, nah kalau orang yang nggak enakan itu kan
dari perasaan ya, aduh gak enak deh kayaknya gini-gini atau gini. Nah apakah sebetulnya ada kaitannya nih atau sama nih Mbak antara orang yang overthinking dengan orang yang gak enakan gitu? Kalau bicara overthinking dengan orang yang nggak enakan, itu dua hal yang berbeda ya, gitu kan. Karena kan yang satu lebih banyak menggunakan perasaannya, tapi dia direspon dengan otaknya. Nah, kalau misalnya overthinking itu segala sesuatunya dia melakukan pemikiran yang berulang-ulang-ulang gitu ya. Jadi suatu kejadian tapi dipikirkan dengan berulang-ulang. Sedangkan yang tidak nggak enakan itu kan per momen ya, akhirnya mempengaruhi jadinya lebih dia mengalah. Biasanya ini kalau bicara nggak enakan pengaruh dengan tipe kepribadian kita ya. Biasanya tipe kepribadian yang walaupun saya tadi bilang belum ada penelitian secara spesifik yang menyebutkan mengapa terjadinya overthinking gitu ya. Tapi ternyata tipe kepribadian ini mempengaruhi juga untuk seseorang melakukan overthinking. Seperti apa? Biasanya tipe kepribadian yang melankolis gitu ya akan mempengaruhi karena dia berkaitan dengan menggunakan perasaannya. Kemudian dia bersifatnya perfeksionis gitu kan. Segala sesuatu orang yang perfeksionis, misalnya sudah direncanakan tiba-tiba tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, kan dia akan jadi timbul overthinking ya. Kemudian jadi sangat sensitif, mudah berpikiran negatif. Jadi cenderung berpeluang untuk mengalami overthinkingnya gitu sih. Oke, mungkin ini Mbak karena waktu ataupun durasinya sudah sangat mepet banget, sedikit mungkin untuk mencegah overthinking ini sendiri, ini gimana caranya Mbak? Oke, yang pertama adalah ketika memang overthinking itu hadir, coba lakukan movement ataupun bergerak gitu ya. Karena ibaratnya ketika kondisi tidak nyaman ataupun stres itu terpicu, biasanya kondisi kita sedang diem aja. Karena kalau misalnya kita melakukan gerakan, itu akan membuat kita menjadi lebih rileks. Jadi bisa untuk ibaratnya meminimalisir untuk overthinking itu. Kemudian hari-hari walaupun bisa dibilang kita pekerja, seminggu lakukanlah olahraga ringan gitu ya. Kemudian tadi seperti saya bilang, lakukan journaling diri, cerita ataupun sharing sama orang yang tepat gitu. Karena kalau bicara sharing sama orang yang tepat, ibaratnya kita mengeluarkan energi biar kita menjadi lebih nyaman lagi. Jangan sampai kita bercerita ataupun sharing tidak sama orang yang tepat. Jadi ibaratnya bukan menemukan solusi, jadinya menambah masalah seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Yuli untuk kesempatan Makasih pada banyak, hari Mbak ini. Yuli. Sama-sama Mbak. Iya, dan terima kasih. Sama. Oke, pemirsa, itulah tadi perbincangan kita dengan Mbak Yuli, seorang psikolog ya, Ken. Betul banget. Kita sudah bahas terkait overthinking yang ini memang sangat dirasa sekali. Tidak hanya aku, mungkin juga teman-teman di rumah juga nih Ken juga ya. Betul yang sering banget. banget mengalami hal ini ya. Yang sering mengalami kadang karena kan mungkin emang apa ya, mungkin otak kita menstimulus gitu kadang ngelihat kejadian-kejadian di luar yang bikin kita entah itu overthinkingnya untuk hal positif atau justru ke yang ke negatif gitu kan arahnya. Tadi sudah dijelaskan pula bagaimana cara mengatasi dan juga cara mencegahnya pemirsa. Tapi nanti kita akan balik lagi, ada beberapa informasi yang akan kita berikan untuk pemirsa di rumah setelah jeda berikut ini. Tetap di Etalase Indonesia.